Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wat tuqa amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu sholawatin fil yaumi wal lailati. Faqala sa'ilu hal alayya ghairuha, faqala la ila anta tawwa'a. Wa qala al ulama wa qabla hijratin nin nabiyil isra min makatin lailan likudusin yudra ya rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa ba'da isra'in urujun lisama hatta ra'an nabi yuraban kullama ya rabbi bil baligh maqa waghfir lana ya wasi'al karami min ghairi kaifin wan hisarin wabtarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad ya rabbi bil baligh maqa waghfir lana ya wasi'al karami. Al-mukarramun, para alimil ulama, para ustadz dan ustazah, bilusus guru kita Bapak Ustadz Ujang Mahnun selaku Ketua DKM Masjid Jami Al-Barakah, guru kita Kiai Haji Asep Dimyati, kori kita Ustadz Ahmad Kailani, kori cilik kita Muhammad Dapa Kamil. Kita doakan semoga Allah panjangkan umur, berikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga bisa membimbing kita kepada jalan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilusus guru-guru kita yang lain yang tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Aparatur pemerintah sipil atau militer, bilusus Kepala Desa Tanjung Burung Bapak Haji Muhammad Idris Effendi SPD MM beserta jajarannya, kita doakan semoga jabatannya dijadikan ladang ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga selalu amanah dalam mengemban tugas-tugasnya. Ketua Remaja Masjid Jami Al-Barakah Saudara Abdul Ghafur yang masih jomblo, ada orangnya tadi.
Ketua Peringatan Hari Besar Islam Saudara Sujai beserta remaja-remaji putra dan putri Masjid Jami Al Barkah, kita doakan semoga Allah jadikan generasi ukhrawi. Amin. Kita doakan semoga Allah jadikan generasi ukhrawi sehingga bisa terus menerus meneladani langkah kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para hadirin rahimakumullah, kita langsung kepada masalah tentang Isra dan Mi'raj kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad. Bu, gerah. Malam hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj. Tadi kata ketua DKM kita, dikit lagi mau bulan puasa. Apa yang diapal nanti di bulan puasa? Pasti yang kedengarannya sholawat Aceh, ya Bu ya. Oh ibu bapak, ibu bapak, yuk kita sahur. Ya, biasa gitu ya. Atau biasanya putri peri ya. Sahur, sahur, sahur. Wahai penduduk bumi sahur, biasanya gitu ya. Alhamdulillah kita masih diberikan ilmu, diberikan umur, bisa memasuki bulan Ramadan. Saya emang gak panjang kalam lah ya, karena penceramah Zarkoni jauh-jauh hari ya, udah jauh-jauh ya, ngambil sorban agak dadakan, didandanin sama Ustadz Saruk tadi. Biasa dia mah ya, biasa ngedandanin saya, dia mah khusus asisten. Bapak Ibu para hadirin rahimakumullah, bicara tentang Isra Mi'raj berarti bicara tentang sholat 5 waktu. Sekarang apa sih yang dinamakan Isra dan apa sih yang dinamakan Mi'raj? Yang dinamakan Isra menurut bahasa as-sara fil laili, setiap jalan malam-malam itu dinamakan Isra. Apa Bu? Setiap jalan malam-malam disebut Isra. Bapak-bapak kondangan malam-malam disebut ayah. Bujangan jalan malam-malam ngelancong disebut. Bang Ali jalan malam-malam disebut ronda, itu mah lain lagi. Apa sih menurut istilah Isra? Menurut istilah adalah rihlatun qudusiyatun minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, perjalanan suci kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu apa yang dinamakan Mi'raj? Yang dinamakan Mi'raj yaitu kullu ma'rujin fil laili fahuwa mi'rajun. Setiap-tiap yang naik malam-malam disebut Mi'raj menurut bahasa. Anak kecil naik pun mangga malam-malam disebut. Aki-aki ngebenerin genteng malam-malam disebut. Aki-aki disebut. Nyengir kayak paham aja. Lalu apa menurut istilah Mi'rajun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Aqsa ila liqa'illahi ta'ala, perjalanan kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hasilnya adalah sholat 5 waktu. Kenapa kok bicara hasil? Karena sebelumnya bukan 5 waktu. Dijelaskan di dalam kitab karangan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i juz pertama halaman 73. Pada waktu kanjeng Nabi Muhammad berumur 40 tahun, beliau masuk ke dalam Gua Hiro, mendapatkan wahyu pertama surah Al-Alaq yaitu 5 ayat. Kemudian beliau menggigil
pulang ke rumah ke istrinya yang bernama Sayyidatina Khadijah. Kemudian beliau menggigil bicara kepada Sayyidatina Khadijah, zammiluni zammiluni ya Khadijah, ya Khadijah selimuti diriku, selimuti diriku. Turun ayat surat Al-Mujammil 3 ayat, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awil kusminu qalila. Kendor. Begitu turun ayat Al-Muzammil 3 ayat, disitulah perintah sholat. Berapa waktu? 1 waktu. Dinamakan sholat apa? Dinamakan sholat tahajud. Bu, dinamakan sholat tahajud. Kemudian dapat 2 tahun turun lagi, yaitu surah Al-Isra, yaitu ayat 69. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasyakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Kendor lagi. Begitu diturunkan surat Al-Isra ayat yaitu 69, barulah di situ yang namanya nasikh dan mansuh, salinan hukum ayat-ayatnya tidak dirubah tapi hukumnya dirubah. Yang tadinya 1 waktu hanya pada waktu malam tahajud diganti menjadi 2 waktu. 1 pada waktu pagi 2 rakaat, kemudian sore atau petang 2 rakaat. Tuh sebelum kita 5 waktu. Kemudian dapat 10 tahun turun lagi ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barulah di situ ringkas ceritanya Nabi diisrakan oleh Allah dan dimi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya adalah salat 5 waktu. Lalu bagaimana keadaan hukumnya salat tahajud tadi? Apakah masih hukumnya wajib? Di dalam tafsir Sawi dikatakan yaitu wal amru lil wujubi waqtu lipapi. Perkara kewajibannya ada 3 pendapat. 1 karena wajiban alaihi wa ala ummati. 1 tahajud diwajibkan atas kanjeng Nabi dan juga umat kanjeng Nabi. Yang kedua karena wajiban alaihi wa ala jami'il anbiya. Kedua kewajiban atas kanjeng Nabi dan juga atas nabi-nabi sebelumnya. Yang ketiga khasun bihi sallallahu alaihi wasallam, ditentukan kewajiban atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah begitu nasah yang pertama yaitu waqimis sholata diturunkan, kemudian dinasah dengan yang kedua kali subhanalladzi asra, maka di situ diteruskan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang tadinya sholat tahajud wajib dijadikan sunnah, ai faridotan zaidatan laka duna ummatika. Adapun sholat tahajud diwajibkan bagi kanjeng Nabi Muhammad, bagi umatnya mah tidak. Alhamdulillah kita kebagian yang 5 waktu. Kumpul di siapa yang 5 waktu? Dalam kitab I'anatut Thalibin dijelaskan walam tajtami hadhil khamsatu li ghairi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salat yang 5 waktu ini tidak kumpul kecuali di kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau salat subuh? Salatnya Nabi Adam. Sholat zuhur sebagian ulama bilang sholatnya Nabi Ibrahim. Sholat asar sholatnya Nabi Sulaiman. Sholat maghrib sholatnya Nabi
Yakub. Sholat isya sholatnya Nabi Yunus. Bu ribet ya sholat ya, paling berat sholat ya. Jargoni gimana? Sama jargoni mah apalagi ya. Itu apalagi kalau sholat subuh ya Bu ya tong ya, kalau sholat subuh ya begitu tidur cembungkel ya, tuh kata setan, tidurlah 2-3 kuda berlari, ayo kita tidur sampai pagi hari. Ternyata setannya jarjit ya. Kata malaikat, bangunlah. Kata setan, tidurlah. Kata malaikat, bangunlah. Kata setan, tidurlah. Kata malaikat, bangun. Selamat pagi ceku. Ternyata malaikatnya ihsan. Tuh, antara hak dan batil kita diuji ya. Kata malaikat sejadah, kata setan selimut. Kata malaikat sejadah, kata setan selimut. Kata malaikat sejadah, kata setan selimut. Tapi alhamdulillah kita ngambilnya sejadah, tapi buat selim ya jadi juga itu Maya. Bapak Ibu para hadirin rahimakumullah, begitu diperintahkannya sholat 5 waktu, kemudian dapat setahun setengah Kanjeng Nabi diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah tanggal berapa hijrah? Siapa yang bisa jawab? Hijrah tanggal berapa berangkatnya? Tanggal 12 bulan Safar. Sampai ke Madinah 12 bulan Rabiul Awal. Sebelum Nabi sampai ke Madinah, Nabi berhenti dulu di satu tempat namanya, yaitu kota yang bernama Kuba. Di situ beliau dijelaskan dalam kitab Khulasoh Nurul Yakin, wa bana sallallahu alaihi wasallam tilkal muddati. Pada waktu itu Kanjeng Nabi di kota Kuba membangun satu masjid, Masjidah Kuba yang disebut Masjid Kuba. Hari apa Kanjeng Nabi sampai di Kuba? Yaitu hari Senin. Emang ada berapa hari kita? Yaitu ada 7 hari. 1 Ahad, ini kita Islamnya ya Pak ya. 2 Isnain, 3 Salasa, 4 Arba, Rabi, 5 Khamis, 6 Jumat. Waktu itu belum ada. Begitu kita Ahad, Isnin, Salasa, Arba, Khamis, Jumat belum ada. Yang ada disebut Yaumul Arubah. Apa itu Yaumul Arubah? Yaumul Arubah adalah hari pamer. Dulu orang zaman jahiliyah kalau hari Arubah dari hari Kemis sampai ke hari Jumat itu sebelum Jumat hari Kemis, setelah hari Kemis dinamakan hari Arubah. Apa itu hari Arubah? Hari pamer. Pamer apa? Yang punya pakaian bagus dipamerin, yang punya istri cantik dipamerin, yang punya syair hebat dipamerin. Akhirnya turun ayat, yaitu surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Begitu turun ayat tersebut maka diwajibkanlah sholat Jumat bagi Kanjeng Nabi Muhammad dan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah di situ diganti yang tadinya hari Arubah diganti hari Jumat. Terus bagaimana kalau Minggu? Islam sebenarnya tidak mengenal Minggu. Islam mengenalnya Ahad. Ahad bahasa Arabnya hari pertama, bahasa kitanya kebanyakan sekarang Minggu. Kok kenapa bisa disebut Minggu?
pada tahun 1511 ada orang Portugis datang ke Indonesia yang bernama Santo Domingo. Orang-orang datang kebanyakan ke Santo Domingo, singkat cerita kebanyakan disingkat nama sama orang Melayu, ya Pak ya. Abdul Gopur dipanggil Gopur, ya. Saudin dipanggil Udin, gitu kan ya. Masih banyak. Santo Domingo akhirnya jadi Minggu. Sampai sekarang kita orang bilangnya sehabis hari Sabtu hari Minggu. Itu begitu. Lanjut. Romana loyo. Begitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Awal-awal di Madinah Pak. Begitu sampai di Madinah tuh Kanjeng Nabi Muhammad ada satu kaum namanya kaum Birmaunah. Diterangkan dalam kitab Khulasah Nurul Yakin juz pertama halaman 73. Itu kaum Birmaunah bilang ke Kanjeng Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, aku masuk Islam. Kemudian aku mohon minta penghafal Al-Quran." Akhirnya oleh Kanjeng Nabi Muhammad dikirimkanlah 70 para penghafal Al-Quran. Tapi sayang disayang begitu sampai di Madinah dan dibawakannya para penghafal Al-Quran ternyata dikhianati Bu. Itu 70 para penghafal Al-Quran bukannya diajak ngajarin orang-orang Birmaunah, malah dicaci maki, disakiti, dibantai, dibunuh semuanya. Sampai peristiwa itu ke Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat kedua tangannya pada waktu sholat subuh. Ya Allah, ajab itu orang Birmaunah, siksa itu orang Birmaunah. Turun ayat surat Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai' aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Kalau kata kita mah, hai Muhammad, bukan urusan kamu mengajab, bukan urusan kamu menyakiti semua orang, tapi itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad di waktu sholat subuh diganti doanya, Allahumma hdini biman wa afini biman wa tawallani biman wa barikli bima wa kini birahmatika syarra ma qadai. Sesuatu yang dipanjatkan kepada Allah dengan pujian dan kebaikan disebut kunut. Itu yang sering kita sebut namanya kunut. Tapi ada beda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad kurang lebih sebulan. Di 15 hari pertama memohon kepada Allahnya sebelum ruku, 15 hari kedua setelah ruku. Maka pendapat 4 mazhab, ada yang kunut dan juga ada yang tidak kunut. Pendapat mazhab Imam Hanafi memilih dari awal tidak berkunut. Pendapat Imam Maliki kunut tapi kunutnya sebelum ruku. Pendapat Imam Syafi'i pakai kunut tapi kunutnya setelah ruku. Pendapat Imam Hambali hanya khusus setiap peristiwa-peristiwa besar saja, makanya disebut kunutnya kunut nazilah. Jadi jangan suka diperdebatkan pakai kunut apa kagak kunut. Yang pakai kunut salah kagak. Yang enggak kunut salah kagak. Yang salah yang mana? Yang kagak sholat subuh. Udah begitu aja lah ya. Tuh asal mula terjadinya kunut. Begitu pas sampai di Madinah sudah lama, kira-kira setahun. Biasanya orang Yahudi biasa mengejek umat muslim. Kata orang Yahudi, Muhammad dan umatnya kebanyakan ikut golongan kita. Mana buktinya? Tuh buktinya, dia sholat aja ke Baitul Maqdis tempat kita menyembah. Begitu Kanjeng Nabi sholat zuhur 2 rakaat, kemudian turun surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara
taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Allah, loyoh lagi. Begitu dapat 2 rakaat Kanjeng Nabi langsung pindah kiblatnya, yaitu ke Ka'bah. Kalau yang pernah umroh dan haji pasti tahu itu masjid namanya Masjid Qiblatain. Moga-moga kita bareng nanti ya, insya Allah bisa haji dan umroh, amin ya robbal alamin. Di situ juga diturunkannya Al-Fatihah. Al-Fatihah diturunkan 2 kali. Pertama di awal dipardukan sholat, yang kedua yaitu diturunkan kembali pada waktu kiblat dari Baitul Maqdis langsung pindah kepada Ka'bah Al-Mukarramah. Bapak Ibu para hadirin rahimakumullah, orang Yahudi dari dulu enggak pernah senang ke orang Islam, selalu mengejek. Kiblat sudah pindah ke Ka'bah tapi masih aja diejek. Karena orang Islam kebanyakan katanya puasa Asyura nulat orang-orang Yahudi, katanya gitu. Akhirnya kemudian di tanggal 2 bulan Sya'ban turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dibedakan dari umat-umat yang lain, puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan umat-umat yang lain. Lalu sahabat ada yang bertanya, ya Rasul, kapan kita berpuasanya? Turun lagi ayat, syahrul ramadhanalladzi unzila fihil qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Berpuasanya di bulan Ramadan. Bu, tapi sayang nih sahabat nggak mau ngedengar penjelasan Kanjeng Nabi, Bu. Dia pikir puasa tuh buka maghrib, dari maghrib kemudian isya puasa lagi, habis isya puasa terus sampai ke maghrib lagi. Dikiranya kayak begitu, Bu. Akhirnya dapat 7 hari sahabat pada kongko di masjid. Lu puasa full gua mah alhamdulillah. Kalau lu makan minum mah gua kuat, habis kan gua punya bini. Terus ya terpaksa dah gua batal dah. Berapa hari? 1 hari. Yang temennya sebelah, Jilum baru 1 hari, gua mah 2 hari dari kemarin. Yang satu lagi bilang, lu mah mendingan 2 hari, gua mah dari hari pertama nggak kuat, bini gua cakep jasa. Akhirnya turun ayat, uhillat lakum lailatas siyamir lapasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi istrimu di malam-malam bulan puasa. Semenjak itu yaitu dihukumkan kita berpuasa yaitu setelah azan subuh. Alhamdulillah. Itu ya. Makanya nih kita mohon ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, semoga kita Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani, bisa masuk ke dalam bulan puasa di awal dengan rahmah ya, terus diakhiri dengan itkum minan nar. Semoga bilusus kita yang hadir pada malam hari ini Allah maafkan, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah berikan kita taufik dan hidayah menyambut dengan bulan puasa yang akan datang penuh dengan rahmat dan barokah. Bi barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kurang lebih mohon maaf karena masih ada banyak acara. Pertama ini sekedar idkhalus surur, tahadus bin nikmah ya, penceramah jauh dari Jakarta ya, jauh-jauh hari, saking jauhnya ya udah 15 tahun di sini
Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.